Nah teman-teman, kita sekarang sudah bisa mengurus pemberian hak milik badan hukum di BPN. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Radar Edukasi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan cara mengurus pemberian hak milik badan hukum di BPN. Nah, mengurus pemberian hak milik untuk badan hukum di BPN adalah proses yang sangat spesifik ya teman-teman, karena ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Tidak semua badan hukum dapat memiliki hak milik atas tanah. Jadi hak milik atas tanah untuk badan hukum itu cuma ada dua. Yang pertama, badan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah itu sendiri ya teman-teman, yang bisa untuk memiliki hak milik. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama teman-teman bisa melengkapi dokumen. Dokumen apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, formulir permohonan. Nah, formulir permohonan ini bisa langsung kita dapatkan di kantor BPN-nya ya teman-teman. Nanti di situ diisi dan juga ditandatangani di atas materai. Kemudian teman-teman juga harus memiliki akte pendirian badan hukum teman-teman yang legal agar dicek kelegalitasan dari badan hukum teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah SK penetapan badan hukum. Jadi surat keputusan ini sebagai subjek hukum dan memiliki hak milik dari instansi berwenang. Selanjutnya adalah NPWP dari badan hukum. Nah, NPWP dari badan hukum ini sebagai pokok wajib ya, atau pokok wajib pajak badan hukum ya teman-teman. Kemudian adalah identitas pengurus. Semua pengurus baik pimpinan ataupun pengurus ke bawah itu harus menyertakan identitasnya. Ini adalah KTP ya teman-teman. Kemudian adalah surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah. Ini adalah surat pernyataan dari kepala desa bahwasanya teman-teman atau badan hukumnya menguasai bidang tanah tersebut secara fisik dan tidak ada sengketa. Kemudian teman-teman juga harus membawa SPPT, PBB. Nah, seperti ini teman-teman, ini harus dibawa, ini fotokopiannya. Nah, ini sebagai bukti lunas pembayaran. Nah, nanti teman-teman juga harus menyertakan rencana penggunaan tanah atau advising planning. Nah, advising planning ini juga penting agar pemerintah tuh tahu atau BPN tuh tahu penggunaan atau peruntukan tanah pada nantinya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa membawa yang namanya dokumen lingkungan terkait dengan AMDAL dan lain-lain. Oke, itu untuk adalah dokumen. Setelah itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, teman-teman bisa mengajukan permohonan. Setelah diajukan permohonan itu, teman-teman bisa membayar biaya. Untuk biaya sendiri tidak ada estimasi pasti karena disesuaikan dengan luas dan juga jumlah bidang tanah teman-teman masing-masing. Kemudian ada survei ataupun penelitian data fisik dan yuridis dari BPN. Nanti setelah dinyatakan sah, nanti akan diterbitkan surat keputusan terkait dengan pemberian hak milik, dan itu bisa menjadikan patokan sebagai pendaftaran hak. Setelah itu akan diadakan penerbitan sertifikat hak milik. Mungkin seperti itu teman-teman cara mengurus pemberian ataupun pemberian hak milik badan hukum di BPN. Terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.